Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Duh, udah mana mau ujian, belajar gak ngerti-ngerti lagi. Pusing. Wah, apa nih? Tutorial radio. Cek kali aja ada materi yang aku ngerti ada di sini juga nih. www.utradio.ut.ac.id. Buat kamu yang masih suka bingung sama materi karena belajar mandiri, tenang. Sekarang ada tutorial radio yang bisa bantu kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All. Halo UT listeners, kembali lagi dengan saya Marisa Riana di tutorial radio. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Harus dong. Kalau menimba ilmu tuh harus semangat supaya ilmunya masuk dan akhirnya nanti akan jadi manfaat buat kita semua. Nah, teman-teman, seperti biasa, hari ini di tutorial radio, teman-teman yang berada di Sekolah Pasca Sarjana untuk program studi Magister Administrasi Publik untuk mata kuliah Teori Administrasi, topik yang akan dibahas tentang Green Governance dalam Administrasi Publik. Tapi sebelumnya saya mau informasi nih. Teman-teman dapat menyaksikan tayangan hari ini melalui 3 kanal. Yang pertama melalui www.utradio.ut.ac.id. Yang kedua, bisa melalui YouTube channel kita, Universitas Terbuka, dan yang terakhir bisa melalui UT TV. Silahkan berikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan teman-teman melalui direct message Instagram di @radio.ut. Bisa juga live chat saat ini di YouTube channel kita, Universitas Terbuka, atau WhatsApp aja di 0812 1039 2726. Teman-teman hari ini telah hadir di Zoom meeting untuk memaparkan materi hari ini. Ada Profesor Dr. Siti Aisyah MSI. Assalamualaikum Prof, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih Prof. Lancar nih Prof. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti ya. Bentar lagi Lebaran ya Mbak. Betul, amin amin amin. Prof, mungkin boleh disapa teman-teman yang sedang bergabung nih untuk menyaksikan tutorial radio pada hari ini. Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Mbak Marisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, salam kebajikan. Selamat berjumpa para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka. Baik, terima kasih Prof. Prof, mungkin boleh kita memulai pembahasan tentang green governance dalam administrasi publik ya Prof. Ini menarik terutama untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori administrasi. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan dulu di awal. Sebenarnya pentingnya apa sih Prof pembahasan green governance dalam administrasi publik ini Prof? Iya, pertanyaan yang sangat bagus nih dari Mbak Marisa ya. Memang green governance ini adalah satu pendekatan atau konsep yang baru ya, yang modern dalam administrasi publik. Sehingga kita sebelumnya barangkali nanti perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi publik dan perkembangan administrasi publik. Mengapa? Karena green governance itu merupakan salah satu pembahasan yang saat ini cukup up to date ya di kalangan para pemerhati administrasi publik. Jadi sebelum lebih lanjut boleh saya jelaskan atau mengingatkan kembali ya ke teman-teman para pendengar, administrasi publik adalah proses manajerial dan organisasi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan supaya apa? Supaya penyelenggaraan pemerintah ini efektif,
efisien dan berorientasi pada nilai-nilai publik. Dalam proses tersebut tentunya membutuhkan juga regulasi, manajemen publik, pelayanan publik, dan etika penyelenggaraan publik. Nah, adapun batasan administrasi publik itu meliputi tadi seperti sudah saya sampaikan, ada kebijakan publik, manajemen publik, keuangan publik, dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangannya, administrasi publik sebagai sebuah ilmu itu mengalami dinamika yang cukup panjang ya, yang dimulai dari era klasik sebelum tahun 1880-an. Jadi cukup lama ya perkembangannya. Ya, itu tonggak sejarah administrasi publik sebagai sebuah ilmu yang kemudian berkembang cukup mengalami dinamika yang mengikuti perkembangan zaman. Demikian ya, mungkin barangkali itu sebagai pengantar ya, Mbak Marisa. Baik, menarik ya penjelasannya nih, Prof. Selanjutnya mungkin boleh dijelaskan nih, Prof. Bagaimana sih, Prof, perkembangan dan dinamika administrasi publik? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya administrasi publik itu sebetulnya sudah berkembang sejak zaman sebelum 1880-an, yaitu dimulai pada zaman Yunani kuno dan zaman Romawi sampai dengan abad 19 itu disebut sebagai administrasi publik yang klasik ya. Mungkin teman-teman pernah, pasti ya saya yakin pernah mendengar, mungkin Mbak Marisa juga pernah mendengar ya, pemikiran Confucius, Plato, Aristoteles, kemudian ada Machiavelli dan lain sebagainya ya. Tentunya yang pernah belajar filsafat secara umum pun bagi program sarjana pun pasti sudah mendengar nama-nama tersebut ya, Montesquieu, Rousseau dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai contohnya, salah satu pemikiran Konfusius itu mengajarkan bahwasannya pelayan publik harus memiliki moralitas yang baik. Demikian juga pemikiran Plato itu mengungkapkan praktek-praktek pemerintahan Yunani kuno yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan modern saat ini. Mungkin barangkali teman-teman juga pernah mendengarkan karya Machiavelli yang sangat terkenal ya. Mungkin banyak dianut ini para aktor-aktor biasanya suka merujuk ke karya Machiavelli yang berjudul The Prince ya, yang menyatakan bahwasanya pentingnya memiliki pelayan-pelayan publik yang bisa diandalkan untuk membantu raja. Nah, pada masa itu ya tentunya ya. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan pemberian yang ideal di masa sekarang ini tentunya butuh pelayan-pelayan publik yang handal, yang bisa menyelenggarakan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat tentunya yang di era modern saat ini tentunya tidak hanya berorientasi kepada raja ya, atau pemerintah atau kepala pemerintahan yang tertinggi, tapi kepada masyarakat. Nah, boleh saya lanjutkan sedikit bahasanya kemudian sampai dengan 1900-an lah berkembang ini kalau diceritain itu bisa kuliah 1 semester nggak apa-apa ya, kita singkat dulu ya. Ya, pendefinisian administrasi publik itu pertama kali sebagai sebuah ilmu oleh Wilson yang kemudian dikenal sebagai All Public Administration atau OPA, disingkatnya OPE ya, All Administration Public. Nah, itu masih dalam kerangka masih negara sentris ya. Tadi kan banyak yang klasik itu juga masih lanjutannya masih berpusat pada negara. Nah, kemudian paradigma all public management ini masih menekankan pada hierarki dan struktural. Nah, baru kemudian di akhir-akhir tahun 2000-an lah, 2000 ke sini sedikit ya, itu sudah berkembang namanya New Public Service
yang lebih mengedepankan hak warga negara atau citizenship ya, sampai keseleo lidahnya. Citizenship yang mengedepankan berorientasi pelayanan publik itu kepada kepentingan warga negara. Nah, kemudian boleh saya lanjutkan sedikit ya Mbak ya. Baru kemudian setelah New Public Service tersebut yang dikenalkan oleh Den Haag and Den Haag, itu New Public Service ini mengutamakan kepentingan warga negara dibandingkan pelanggan. Nah, ada salah satu yang tertinggal nih tadi. Maaf, ada yang tertinggal setelah All Public Management atau All Public Administration, itu ada berkembang satu namanya New Public Management dengan menggunakan pemikiran dari reinventing government. Itu pernah mendengar barangkali teman-teman, itu namanya lebih familiar ya dengan good governance. Nah, itu barangkali era di mana bukan lagi penyelenggaraan pemerintah, bukan lagi berorientasi pada negara, tapi sudah bergeser ke market. Kenapa? Ke market karena pada waktu itu ini hasil studi dari di Amerika itu bahwasannya problem dari setiap problem itu ya pemerintah sendiri. Jadi pemerintah itu sumber problem katanya gitu ya. Hasil studi tersebut pada masa pemerintahan Reagan ya, Ronald Reagan ya. Nah, itu kemudian baru berkembang perlunya good government. Seperti itu baru kemudian berkembang lagi New Public Service, Dynamic Governance. Untuk teman-teman administrasi publik barangkali sudah tidak asing lagi, dan kemudian Sound Governance yang menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya. Sehingga seperti itu sejarahnya. Barangkali itu ya sebagai awal ya, supaya teman-teman tune in nih, karena ini penting untuk mata kuliah teori administrasi publik. Karena Gitu, ini Mbak. landasannya gitu ya Prof ya, Betul. sehingga saat topiknya berkembang teman-teman sudah memiliki pemahaman yang kuat begitu. Ya, Prof, paling tidak sudah pernah mendengar lah ya istilahnya. ya, Prof kita Ya. break dulu sejenak, jangan Ya. kemana-mana UT listeners, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri.
Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di universitas terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UTTV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen Open tetap. Education Station for All. Kembali lagi di tutorial radio. Dan masih dengan Profesor Aisyah nih yang sedang membahas tentang topiknya Green Governance dalam administrasi publik. Nah, tadi teman-teman dijelaskan ya di awal gimana sih perkembangannya, dinamikanya administrasi publik itu seperti apa. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Prof, tentang siapa saja sih Prof yang berperan dalam paradigma governance. Silakan Prof. Ya, dalam perkembangan ada 3 aktor ya yang berperan dalam paradigma governance ya, baik tadi good governance, dynamic governance, sound governance, maupun dalam green governance. Itu ada 3, yaitu yang pertama adalah negara atau state ya. Ini berfungsi sebagai regulator atau yang mengatur dalam hal ini dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, kemudian berfungsi juga dalam menjalankan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik dan resource-nya. Yang kedua adalah sektor swasta. Kalau di sebelum era governance ini hanya negara yang berperan sebagai pemeran sentral ya. Ini sudah masuk namanya sektor swasta, yaitu fungsinya adalah penciptaan market atau pasar yang seimbang dan kondusif. Kemudian aktor yang ketiga adalah masyarakat atau civil society ya. Dalam hal ini fungsinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat tadi, partisipasi, pemberdayaan, sehingga apa yang dikeluarkan pemerintah itu tentunya mendapat dukungan dari masyarakat dan sektor private. Seperti itu. Nah, kembali ke topik kita nih Prof. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana sih konsep green governance itu sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Marisa. Bahwasannya saya merujuk dari salah satu disertasi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa, itu menyatakan bahwasannya green governance merupakan pendekatan yang modern ya dalam governance itu sendiri, dalam tata kelola. Governance itu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan ya, disebut governance, yang mengedepankan keberlanjutan pembangunan melalui tata kelola hijau yang menekankan kolaborasi, integrasi kebijakan lintas sektor ya, akuntabilitas ekologis, dan penguatan peran masyarakat lokal sebagai penjaga langsung ekosistem. Nah, dalam kasanah pengembangan green governance, teman-teman mahasiswa tentu akan melihat adanya perkembangan studi tersebut melalui penelitian yang dilakukan oleh para pemerhati atau peminat administrasi publik. Itu dapat dilihat di scopus.com ya. Nah, di situ dengan menuliskan kata kunci akan keluar banyak sekali paper-paper
yang ditulis oleh apa namanya, pemerhati administrasi publik di seluruh dunia yang care tentunya, yang peduli dengan pentingnya pemerintah sudah saatnya mementingkan keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup ya dalam tata kelola pemerintahan. Jadi tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi, untuk apa namanya, eksploitasi sumber daya secara ugal-ugalan ya dalam tanda kutip ya. Mungkin saat ini begitu yang kita lihat ya, banyaknya fenomena banjir bandang, kemudian pembalakan liar. Nah, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan atau difokuskan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan dengan memperhatikan tata kelola hijau. Seperti itu ya. Menarik ya ternyata ya. Lalu kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak sih prinsip-prinsip green governance ini? Benar nggak Bu? Iya, tentu saja ada ya, karena tadi perkembangan dari tata kelola itu tadi ada prinsip good governance, ada juga sebetulnya kalau di lain kesempatan barangkali kita bisa berbincang-bincang ya, dynamic governance yang mengedepankan dinamika dalam apa tata kelola pemerintahan. Nah, ini saya merujuk dari salah satu ilmuwan yaitu dari Dieng dan Pesquix ya, yang ditulis tahun 2017 ya, udah 8 tahun yang lalu ya. Itu menjelaskan 3 prinsip green governance, yaitu antara lain tuh keadilan sosial dan ekonomi. Ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan lingkungan yang tidak adil, serta memastikan bahwa kelompok yang rentan dan marginal itu tidak dirugikan dengan adanya kebijakan pemerintah ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah perlunya koordinasi multi-level, yakni untuk mencapai green governance perlu ada koordinasi antar sektor pemerintahan. Mungkin saat ini kita banyak menemukan atau mengamatilah adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Jadi ada ketidakselarasan di situ. Nah, dalam hal ini green governance ini mengendaki adanya koordinasi multi level yang melibatkan stakeholder tentunya ya, baik sektor swasta maupun organisasi masyarakat. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adaptasi dan ketahanan, yakni pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan, baik perubahan lingkungan, mungkin sekarang perubahan iklim ya, iklim sudah tidak bisa diprediksi lagi. Mungkin kalau zaman kecil dulu bulan Januari sampai dengan Juni itu musim panas misalnya ya, dan bulan yang Agustus sampai dengan September, Oktober itu ya, itu adalah musim hujan. Tapi sekarang kan tidak bisa diprediksi seperti itu lagi. Itu artinya ada perubahan iklim yang harus disiasati dan diakomodir oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan mungkin di sektor pertanian, kemudian sektor perikanan, pembangunan dan lain-lain sebagainya, dan memastikan bahwasannya perlunya ketahanan sistem ekologi. Jadi jangan sampai tadi terjadi karena demi alasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi, tapi melakukan eksploitasi sumber daya secara ugal-ugalan. Misalnya contohnya pembukaan lahan kelapa sawit dengan membabat hutan-hutan ya, kemudian melakukan penambangan nikel yang merusak, barangkali sering sudah mendengar ya, merusak lingkungan, dan terakhir barangkali mendengar adanya rencana misalnya untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Raja Ampat ya, yang kemudian ditentang oleh masyarakat. Nah, itu salah satu prinsip green governance, yaitu
adaptasi terhadap lingkungan dan ketahanan dari lingkungan sendiri itu harus diperhatikan. Begitu, Mbak. Baik. Nah, tadi Ibu tadi menjelaskan konsep-konsep dan prinsip-prinsip green governance. Pertanyaan berikutnya nih Bu, ada nggak sih jenis pemerintahan yang termasuk dalam kategori green governance nih Bu? Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu barangkali ukuran ya. Saya jelaskan dulu ukuran keberhasilan green governance ya. Baik. Itu tadi pertama ada regulasi. Jadi segala sesuatu dalam penyelenggaraan pemerintah itu diputuskan ketika ada regulasi. Ada yang mengatur ya. Kemudian yang kedua, ada kepemimpinan yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, keberhasilannya kalau ada kesadaran dan pendidikan lingkungan. Jadi kesadaran lingkungan dan pendidikan lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Tanpa partisipasi nonsen satu lingkungan itu akan terjadi tadi keberlanjutan dan kebertahanan lingkungan. Kemudian kondisi ekonomi juga perlu diperhatikan ya. Bagaimana masyarakat itu dengan lingkungan yang ada sekarang itu dengan kondisi ekonomi yang baik, dengan dukungan lingkungan yang baik, tentunya kondisi ekonomi ini juga salah satu ukuran keberhasilan. Kemudian budaya dan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat dan tentunya ada kolaborasi ya. Di sini kalau sejak masa governance itu mengangkat pentingnya kolaborasi. Nah, kembali tadi pertanyaannya Mbak Marisa tentang kategori pemerintahan yang merujuk pada Green penerapan green governance. governance ya, Yes. atau yang dikenal dengan taksonomi green governance ya. Nah, itu ada beberapa ya jenis pemerintahan yang sudah mengadop green governance. Ada yang menyebutnya global governance, yaitu tata kelola yang mengatur masalah lingkungan di tingkat global, seperti perjanjian internasional. Nah, ini ada contohnya kalau itu Paris Agreement, itu untuk mengurangi emisi karbon ya. Yang pasti teman-teman sering mendengar ya pentingnya untuk mengurangi gas ya, karena gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor maupun pabrik-pabrik tentunya membahayakan kesehatan kita ya sebagai makhluk hidup ya. Kemudian ada lagi adaptive governance, yaitu pendekatan yang mengedepankan sistem adaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial dengan fokus pada fleksibilitas. Jadi adaptif ya. Seperti itu. Kemudian ada juga barangkali sudah mendengar climate governance, yaitu tata kelola yang fokus tadi pada perubahan iklim melalui pengurangan emisi, karena emisi ini disinyalir banyak mengacaukan sistem iklim yang dulu itu sistemnya kalau di negara tropis itu 2 musim panas dan musim hujan, ya itu menjadi kacau, sehingga apa nanti akibatnya itu mengakibatkan pola pertaniannya juga berubah ya, pola perikanan, sektor perikanan juga berubah, sehingga masyarakat tidak bisa diprediksi lagi kapan datangnya musim hujan yang cukup besar sehingga nanti bisa mengantisipasi datangnya banjir dan lain sebagainya. Kan tidak bisa diprediksi kalau tidak memperhatikan green governance, salah satu climate governance. Kemudian ada juga yang menyebutkan ecological governance, yaitu tata kelola yang menitik beratkan kepada pengelolaan ekosistem, seperti tadi ya, ekosistem yang baru-baru ini terjadi yang di Pulau Sumatera ya, banjir bandang, ekosistem rusak yang mengancam juga punahnya hewan-hewan liar, kemudian punahnya biodiversitas serta penggunaan sumber daya alam yang tidak bijak tadi ya. Kemudian ada self governance, yaitu tata kelola yang melibatkan masyarakat atau komunitas untuk mengatur dan mengelola sumber daya alamnya sendiri, tentunya dengan local wisdom, dengan kearifan lokal ya, sehingga
konsistensi atau eksistensi keberadaan dari lingkungan ini tetap terjaga. Kemudian ada lagi energy governance, ini berfokus pada transisi menuju energi terbarukan. Jadi tidak semata-mata kita itu tergantung pada bahan bakar fosil ya. Seperti bahan bakar fosil itu contohnya minyak bumi yang sekarang ya, dengan adanya mengedepankan penggunaan bensin, solar, aspal ya itu bahan bakar fosil ya. Nah sekarang kan berpindah lagi ke energi bukan nuklir, yang untuk baterai itu ya, nikel ya. Nikel itu untuk baterai. Nah, sekarang terjadi eksploitasi ya juga diharapkan secara bijak ya, tidak terjadi secara ugal-ugalan seperti yang sekarang ada itu di Morowali ya. Itu lingkungannya rusak ya. Karena di situ banyak nikel untuk bahan baterai mobil listrik ya. Nah, ada lagi mungkin perlu dikembangkan diversifikasi energi yang lain ya, tidak hanya yang tersedia di alam. Kemudian yang terakhir itu ada IT governance, yaitu tata pengelolaan pemerintahan yang memfokuskan pada penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan. Seperti untuk mungkin kalau di kantor-kantor meminimalisirkan penggunaan kertas ya, paperless, karena itu berasal dari kayu ya, kayu yang diolah menjadi kertas. Nah, saat ini mungkin kalau di UT sudah paperless ya, semuanya by system, semuanya menggunakan teknologi informasi. Nah, itu antara lain jenis-jenis pemerintahan yang termasuk dalam kategori green governance. Wah, nah tadi sudah dijelaskan ya oleh Prof nih tentang konsep dan prinsip-prinsipnya, lalu juga kategorinya sudah dijelaskan. Setelah ini saya masih mau melanjutkan tentang hubungannya apa sih antara green governance dengan keberlangsungan pembangunan. Nanti pastinya kita break dulu sejenak, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Mel. Hai Fir, gimana? Kamu sudah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT? Udah dong, aku udah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT. Terus aku harus apa lagi ya, Mel? Kemarin aku ambil jurusan hukum. Di UT aku lihat ada jurusan hukum, Mel. Iya pasti ada dong, di UT banyak pilihan jurusannya kok Fir. Oh iya, kamu mau registrasi mata kuliah jurusan hukum kan? Gini nih caranya. Nah, pertama kamu buka browser di handphone atau laptop kamu dan ketik sia.ut.ac.id. Kemudian kamu pilih admisi calon mahasiswa dan mahasiswa. Oh iya. Kemudian kamu masukkan email dan password yang kamu daftarkan. Kemudian kamu akan dibawa ke halaman dashboard mahasiswa. Kemudian kamu klik akademik yang ada di kolom sebelah kiri menu. Lalu kamu pilih registrasi mata kuliah. Lalu kamu klik tambah alamat dan kamu isi dengan lengkap data-data yang dibutuhkan untuk pengiriman bahan ajar. Kalau sudah kamu isi semua, kamu klik simpan. Setelah data kamu berhasil disimpan, kamu klik kembali untuk menuju ke halaman dashboard. Dan kamu pilih lokasi ujian kamu untuk menjadi daerah tempat ujian kamu nanti sesuai domisili kamu. Nah, kalau sudah, sekarang kamu bisa memilih mata kuliah apa saja yang akan kamu ambil. Caranya dengan mengetik mata kuliah di kolom cari mata kuliah. Kamu cari mata kuliah apa saja yang kamu ingin ambil, lalu klik tambah ke daftar kuliah.
Kalau ada mata kuliah yang kamu ambil di luar prodi kamu, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan kalau kamu mengambil mata kuliah yang beda prodi. Bukan hanya itu, kalau ada mata kuliah yang bersamaan, maka akan ada pemberitahuan juga, jadi kamu bisa mengambil mata kuliah yang lain. Kalau kamu sudah memilih mata kuliah apa saja yang kamu mau ambil di semester ini, dan kamu ambil mata kuliah yang melebihi SKS yang boleh kamu ambil, maka nanti akan ada peringatan kalau kamu tidak bisa mengambil SKS melebihi SKS yang dapat kamu ambil. Nah, terus kamu checklist di kolom-kolom tutorial online kamu agar kamu mendapat tutorial online di mata kuliah yang kamu ambil. Selanjutnya, kamu klik registrasikan mata kuliah. Dan akan muncul total tagihan kamu yang terdiri dari biaya registrasi mata kuliah dan juga biaya bahan ajarnya. Dan kamu klik buat tagihan agar registrasi mata kuliah kamu bisa diproses. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan dengan klik cetak billing untuk melihat atau mencetak billing pembayaran kuliah kamu satu semester ini. Setelah kamu bayar billing ini, maka kamu sudah siap untuk kuliah di universitas terbuka. Wah, mudah sekali ya Mel, ternyata registrasi mata kuliah di UT. Ya iyalah Fir, selain mudah daftar dan registrasi, universitas terbuka juga memudahkan kamu. Karena kan waktu kuliahnya bisa kapan aja dan di mana aja. Bener banget Mel, aku jadi gak sabar deh untuk kuliah di UT. Doain aku ya supaya aku lulus tepat waktu. Pasti dong Fir, selamat ya kamu udah jadi mahasiswi universitas terbuka. Makasih ya Mel. Duh, udah jam segini. Mau berangkat kuliah aja kok susah. Apa nggak usah kuliah ya? Gue fokus konten aja kali ya. Siapa tahu cuan. Hidup kok gini-gini aja. Gak usah dipikirin. Mau kuliah fleksibel kapanpun dan dimanapun sambil ngelakuin hal yang lo suka dan ngarahin passion lo, cuman universitas terbuka solusinya. Kamu mahasiswa baru UT ya? Udah tahu belum kalau ada sarana belajar yang unik loh di UT? Sini, aku kasih lihat. Nah, ini nih UT Radio. Di sini kamu bakal dapat banyak hal loh. Kamu bisa dapat informasi seputar universitas terbuka di program seputar UT. Mulai dari orang-orang inspiratif di UT sampai kupas tuntas tentang daftar ulang. Terus, kamu juga bisa belajar loh lewat program tutorial radio. Semua fakultas, bahkan sampai pasca sarjana juga bisa belajar di sini. UT Radio nggak cuma nyediain itu doang sih. Di sini juga ada coffee break, tempat kamu belajar hal-hal menarik dari pakarnya. Cara ngaksesnya? Gampang lagi. Kamu tinggal ambil laptop atau HP, terus ketik aja websitenya di www.utradio.ut.ac.id. Di sana kamu juga bisa pilih nih mau denger program tutorial radio seputar UT atau coffee break. Bukan cuma denger lagi, semua program UT Radio juga bisa kamu tonton loh. Tayangan streamingnya ada di YouTube UT TV dan bisa juga live di Instagram @radio.ut. Gimana? Gampang dan accessible banget kan? Iyalah, kan UT Radio, Open Education Station for All. Open Education Station for All. Kembali lagi nih UT Listeners di tutorial radio. Masih bersama saya Marisa Riana dan masih ada Profesor Siti Aisyah di sini yang membahas topik tentang green governance dalam administrasi publik. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan oleh Prof tentang hubungan antara green governance dengan keberlangsungan pembangunan. Mungkin boleh lebih jelas lagi nih Prof dijelaskan tentang pernyataan tersebut, Prof. Silakan. Ya, tentu terdapat keterkaitan yang erat ya antara green governance dengan keberlanjutan pembangunan. Jadi tadi sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya
itu pada dasarnya tata kelola pemerintahan memang harus memperhatikan tata kelola hijau. Itu mulai dari penyusunan kebijakan tata kelola hijau sendiri, dimulai dari undang-undangnya, perda-perdanya, yaitu harus memperhatikan tata kelola hijau. Kemudian bagaimana nanti implementasi dari kebijakan itu sendiri, ketersediaan sumber daya alam yang mendukung tata kelola hijau. Kemudian juga ada monefnya ya tentunya ya, sampai dengan monef dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diberlakukan. Kemudian tata kelola hijau juga harus mulai kita nih harus aware ya, menggunakan energi alternatif untuk menghemat pemakaian minyak bumi dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi ya, untuk tadi menghemat contohnya menghemat kertas, menghemat apa namanya delivery dengan penggunaan moda transportasi darat maupun udara laut ya, itu kan tentunya menggunakan banyak memerlukan bahan bakar ya. Delivery itu kalau bisa dilakukan dengan teknologi informasi tentunya akan lebih menghemat dan sumber daya alam yang kita miliki sekarang ini masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, sehingga keberlanjutan pembangunan itu sendiri otomatis masih bisa dilakukan di masa yang akan datang. Jangan sampai untuk kepentingan saat ini, kepentingan sesaat, kita menggunakan sumber daya alam yang kurang bijak, yang tadi ugal-ugalan untuk alasan apapun lah ya. Nah itu nanti sumber daya alamnya habis sehingga generasi yang akan datang itu tidak lagi dapat menikmati apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tidak lagi bisa menikmati indahnya kicauan burung ya, dengan oksigen yang bersih dan lain sebagainya. Sehingga tata kelola hijau berarti kita mulai aware dengan lingkungan yang selama ini sebagai supplier utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mulai saat ini kita harus mulai bijak untuk mulai menggantikan dengan supplier utamanya yang lain, yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga di masa depan generasi mendatang itu tidak kehilangan sumber daya alam, sehingga keberlanjutan pembangunan atau eksistensi dari negara kita ini akan tetap terjaga. Demikian, Mbak. Baik, menarik ya ternyata ya. Terdapat urgenitas yang mendalam nih mengenai perlunya green governance ini dalam administrasi publik. Lalu Bu, apa sih tantangan penerapan green governance terutama di Indonesia? Iya, tentunya kita dengan melihat kondisi akhir-akhir ini banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan kita ya sebagai warga negara ya. Itu yang pertama itu adalah kendala institusi, yaitu masih adanya resistensi terhadap perubahan. Jadi ketika contohnya birokrasi yang tadinya masih banyak menggunakan prosedur yang menggunakan kertas, itu masih sulit berubah ke literasi digitalnya kurang, malas meningkatkan kompetensi untuk digitalisasi, transformasi digital. Itu kan perubahan ya, resisten karena ya di samping mungkin usia yang sudah biasa melakukan pekerjaan semacam itu kemudian diperintahkan untuk berubah, nah itu biasanya ada resistensi. Nah itu perlunya kepemimpinan yang tangguh dan inovatif. Kemudian juga ada keterbatasan sumber daya yang kita miliki dan kurangnya koordinasi antar sektor ya, antar level pemerintahan. Tadi pemerintah pusat dengan daerah tidak sinkron, dengan swasta juga tidak nyambung ya, itu perlu itu salah satu kendala institusi. Kemudian tantangan yang kedua adalah kebutuhan akan reformasi, yaitu menyoroti kebutuhan reformasi dalam
baik struktur, institusi, dan proses tata kelola sendiri yang memungkinkan integrasi yang lebih baik antar kebijakan. Dengan kebijakan lingkungan, dengan kebijakan administrasi, manajemen, dan lain sebagainya. Itu tantangannya ya. Barangkali itu ya 2 tantangan terpenting selain tadi perubahan culture ya, culture dari budaya kerja kita sendiri. Itu. Seperti itu. Wah, seru ya pembahasan kita hari ini ya. Mungkin Ibu punya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada UT listener nih tentang tema green governance dalam administrasi publik, Bu. Jadi terima kasih. Memang perlu ya. Pertama, pesan yang pertama itu bahwasanya dimulai dari diri kita sendiri. Mulai pentingnya kita peduli dengan lingkungan sekitar kita untuk keberlanjutan ekosistem agar dapat nanti diturunkan ke generasi yang akan datang. Di sini perlu juga selain tadi kesadaran dari individu per individu, juga tentunya ada political will yang baik dari pemerintah selaku regulator ya, yang didukung oleh masyarakat dan sektor industri. Nah, ini harus sinergi. Jadi harus ada keselarasan antar 3 aktor tersebut. Kemudian pesan yang kedua, selain kita peduli dan aware ya, dan political ya, dari pemerintah dan masyarakat ya, juga pemerintah mulai harus berpikir hemat energi, kemudian paperless, dan memaksimalkan ya, pesannya itu memaksimalkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola yang lebih efisien, kemudian efektif, dan mendukung tentunya lebih transparan ya dengan adanya penggunaan teknologi informasi dan mudah diakses. Jadi tidak perlu mengeluarkan ongkos bensin nih demi mengurus KTP. Cukup klik apa kebutuhannya di rumah, kemudian cukup, dan kemudian sudah jadi KTP-nya dengan iktp, dan kalau sewaktu-waktu perlu diambil fisiknya, tinggal diambil nanti sekalian lewat, misalnya seperti itu, Mbak. Jadi nggak usah fotokopi gitu ya, Bu ya. Iya, dan satu lagi mungkin ya kolaborasi ya. Nah, Baik, Bu. kolaborasi sinergi dengan berbagai pihak yang tentunya harus diinisiasi oleh pemerintah, karena pemerintah ini kan regulator ya, mempunyai wewenang, mempunyai kekuatan untuk menggerakkan sektor-sektor yang lainnya. Demikian Mbak Marisa. Wah, luar biasa sekali pembahasan hari ini, seru banget ya, dan pastinya relate dengan keadaan saat ini nih pastinya, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Siti Aisyah MSI yang telah memberikan materi, topiknya itu tentang green governance dalam administrasi publik. Salah satu yang saya highlight hari ini tentang pembahasan green governance dalam administrasi publik adalah penggunaan teknologi. Benar banget, itu ternyata sangat membantu kita selain proses menjadi lebih transparan, tapi dia juga memberikan efek yang luar biasa terhadap green governance. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada UT listeners yang telah menyimak tayangan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih Mbak Marisa, dan selamat bertemu kembali nanti di kegiatan tutorial radio yang lainnya ya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Marisa Riana pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All. Bye.